warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes sekali ya. Udah pada makan belum nih anak-anak? Oh, jadi lemes ya. Coba Vivi maju ke depan. Biar teman-temannya pada semangat buat belajar ya. Ayo Vi. Pimpin teman-temannya Vi. Ayo sendiri aja ya Vi. Nah, ayo tepuk semangat dulu Vi. Biar teman-temannya pada semangat. Vi. Tepuk semangat. Tepuk semangat Vi. Tepuk semangat. Nih teman-temannya berdiri dong biar semangat untuk belajar. Tepuk semangat. Semangat ya. Terima kasih Mbak Vivi. Udah semangat nih berarti ya. Udah siap untuk belajar? Ya, kalau gitu sebelumnya silahkan minta tolong ya Ketua Kelas Dinov untuk pimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dino. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Siti Nur Kaimah, Ari, Dino, Tadi Bu. Nisa, Vivi, Fatia, Cindy, Renda, Cynthia, Pipit, Hanun, hadir semua ya? Ada yang nggak masuk Bu. Oh ya, siapa? Lana. Kenapa dia? Ya, Sakit, semoga Bu. cepat sembuh ya. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, apa ada yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Fotosintesis. Ya, bagus. Ima masih ingat nggak apa sih komponen fotosintesis itu? Cahaya matahari. Bagus. Apa lagi, Ri? Air. Ya, bagus. Dinaf, apa lagi? Komponen fotosintesis itu apa aja? Matahari Bu. Tumbuhan. Tumbuhan Bu. Oh, itu termasuk komponen fotosintesis juga ya? Ya Bu. Ya, Bibit. Kira-kira fotosintesis itu menghasilkan apa sih? Coba perhatikan ya anak-anak video yang ada di depan. Ya, coba perhatikan kira-kira apa sih hubungan fotosintesis dengan video yang ada di depan? Untuk pertumbuhan. Ya, ada jawaban lain? Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, bagus sekali ya. Jadi fotosintesis itu berkaitan erat dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kira-kira pada video yang ada di depan, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa itu mampu membedakan apa pertumbuhan dan apa perkembangan itu.
Ya, coba perhatikan gambar yang ada di depan ya, anak-anak. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya untuk membahas materi pertumbuhan dan perkembangan ini, Ibu akan memberikan LKPD terlebih dahulu ya. Ya, LKPD ini bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Ini kalian bisa kerjakan apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu dan sejak kapan pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai. Bisa diskusi bersama kelompoknya ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Apa cukup? Cukup 15 menit, Bu. 15 menit, Bu. Ya, 15 menit cukup ya. Silahkan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Apa ada yang kesulitan? Vi? Ini dikasih contoh, Bu. Gimana, Vi? Ini dikasih contoh. Ya, jadi kamu ini nanti jelasin ya mana pertumbuhan, mana perkembangan, dan kapan pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai. Waktunya sudah cukup ya, anak-anak. Ada yang mau presentasi ke depan kelompoknya? Siapa? Ya, silahkan maju. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa bersifat irreversible alias tidak bisa balik lagi seperti semula, dialami dari mulai berbentuk biji sampai tumbuhan tersebut mati. Perkembangan diferensiasi atau spesialisasi sel atau bagian-bagian tumbuhan yang melakukan fungsi khusus untuk menjadi dewasa. Perkembangan pada tingkat sel, misalnya sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem mengalami diferensiasi membentuk jaringan. Ya, silahkan. Terima kasih untuk kelompok yang presentasi. Boleh tepuk tangan? Silahkan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sudah benar ya apa yang dipresentasikan oleh kelompoknya Vivi itu. Jadi pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan ukuran tumbuhan seperti tinggi, volume tumbuhan. Sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan sehingga tumbuhan itu siap untuk memberi keturunan. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Nah, jadi pertumbuhan itu dimulai sejak
tumbuhan itu menjadi biji sampai dia mengalami penuaan hingga mati. Sedangkan perkembangan itu sama juga beriringan dengan pertumbuhan, namun perkembangan itu lebih ke perubahan struktur tumbuhan dan fungsionalnya. Sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, apa sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Cynthia. Apa nama bagian yang tumbuh menjadi akar dan batang pada biji itu, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan Cynthia. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Jadi, bagian tanaman yang tumbuh menjadi batang itu disebut dengan plumula. Sedangkan yang disebut dengan yang tumbuh menjadi akar itu disebut dengan radikula. Apa tadi, Mah? Radikula sama plumula. Ya, bisa dicatat ya anak-anak supaya tidak lupa. Nah, jadi tumbuhan itu mempunyai sifat untuk terus tumbuh tak terbatas karena memiliki jaringan embrionik atau meristem. Jaringan meristem itu terbagi menjadi 3. Apa saja, Fadia? Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Bisa dibaca sih apa sih meristem apikal itu? Meristem apikal terletak di ujung akar dan pucuk batang, berperan dalam pertumbuhan panjang tumbuhan. Meristem ini menghasilkan sel-sel baru yang memungkinkan tumbuhan bertambah tinggi atau panjang. Ya, jadi meristem apikal itu merupakan meristem yang tumbuh meristem apikal itu merupakan meristem yang tumbuh pada pada ujung akar dan pucuk batang. ya dan pucuk batang. Kemudian ada meristem interkalar. Coba baca Dinov. Meristem interkalar ditemukan di antara jaringan dewasa, biasanya di pangkal ruas batang atau daun pada tumbuhan tertentu seperti rumput dan bambu. Meristem ini memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh lebih cepat setelah mengalami kerusakan atau pemangkasan. Ya, biasanya jaringan meristem itu berfungsi pada saat ada rumput yang dipangkas. Kalian pernah lihat kan? Nah, itu yang berfungsi pada saat pertumbuhan disebut dengan meristem Interkalar. ya, itu yang berfungsi adalah meristem interkalar. Kemudian ada meristem lateral. Bisa dibaca? Meristem lateral terdapat pada sisi batang dan akar dan berperan dalam pertumbuhan sekunder atau penebalan batang dan akar. Meristem ini terdiri dari Ya, meristem lateral itu terdapat pada sisi batang dan akar dan berperan dalam tumbuhan sekunder atau penebalan batang dan akar. Selanjutnya ada faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal itu ada faktor gen dan hormon. Kemudian pada faktor internal itu ada cahaya, ada air, ada nutrisi, suhu dan kelembapan yang sangat berpengaruh pada proses fotosintesis maupun perkembangan ataupun pertumbuhan pada tumbuhan. Ya, dari materi yang Ibu sampaikan, apa sudah dimengerti anak-anak?
Apa yang ada mau bertanya? Ya, sebelum kita tutup pelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Pipit. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif, meliputi pembesaran dan pembelahan sel yang menyebabkan pemanjangan batang dan akar, perluasan permukaan daun, dan pembesaran diameter batang. Perkembangan adalah proses menuju dewasa yang tidak dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka atau bersifat kualitatif. Ya, selain Pipit, apa ada yang mau disimpulkan lagi? Oh iya, bagus sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Pipit itu sudah lengkap sekali. Ya, karena waktunya juga sudah habis, sekarang waktunya istirahat. Kita bisa tutup pelajaran hari ini ya. Terima kasih anak-anak. Sebelum pelajaran ini ditutup, kan ketua kelas memimpin doa. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya, terima kasih Dinov. Sekian. Ya, kita tutup kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.